Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara menanam bunga kupu-kupu. Nah, ini adalah tanaman bunga kupu-kupu saya guys, atau nama latinnya ilmiah itu oxalis. Jadi bisa dikatakan ya, ini tanaman bunga oxalis, atau orang kita biasa menyebutnya dengan tanaman bunga kupu-kupu. Nah, tanaman ini cukup simpel ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini sekitar harganya 15.000 sampai sekitar 50.000 tergantung dari kesuburan, kelebatan, dan kerimbunannya. Tanaman bunga kupu-kupu ini cukup mudah, tapi juga tanaman yang super ekstra waspada. Karena kenapa? Karena tanaman bunga oxalis atau tanaman bunga kupu-kupu ini harus dengan media tanam yang sangat drainasenya itu haruslah lebar, atau media tanam yang tidak terlalu lembab. Lalu penyinaran sinar matahari juga tidak bisa secara langsung. Nanti saya akan jelaskan detailnya ya. Sekarang kita review dulu untuk tanamannya. Coba ini saya coba zoom ya, dekatkan. Nah, menurut saya sangat bagus ya, walaupun harganya cukup murah, tapi sangat rekomendasi buat taruh di misalkan di teras atau di samping jendela. Nah, ini dia. Ini emang seperti kupu-kupu ya. Jadi seperti mainan kupu-kupu yang biasa kita buat ya dari kertas, kemudian kita sambungkan dengan seutas kawat gitu yang kecil, lalu kita goyang-goyangkan. Ini hampir sama seperti ini. Nah, inilah bunga oxalis dengan warna ungu. Nah, jenis warnanya juga ada yang lain guys selain yang ungu ini ya. Nah, cantik bukan? Ini ada bunganya juga kecil. Ini baru saya rawat 2 hari yang lalu, tapi langsung numbuh tunas-tunas baru. Nih lihat. Nah, ini yang di bawah ini nih. Nah, ini tunas barunya udah mulai keluar ya. Lalu ini batangnya sangat kecil ya, sangat lembek seperti kecambah. Nah, ini kalau digoyang-goyangan seperti ini nih. Nah, itu seperti kupu-kupu, bener, kupu yang sedang terbang ya. Bagus sekali. Nah, perawatan bagaimana dan media tanam seperti apa, saya akan jelaskan ya guys. Saya taruh kembali. Tanaman bunga oxalis atau tanaman bunga kupu-kupu ini tidak suka dengan media tanam yang terlalu lembab. Karena kenapa? Tanaman bunga oxalis ini sangat rentan yang namanya busuk akar, karena untuk batangnya sendiri sangat lemah ya, seperti batang kecambah itu sangat kecil, apalagi untuk akarnya. Lalu media tanamnya ini dari tukang tanamannya itu sudah memakai yang namanya media tanam dari kulit bambu yang sudah dikeringkan. Nah, ini bisa lihat. Nah, itu kenapa menggunakan media tanam kulit bambu atau daun bambu ini? Karena pada penyiraman itu airnya cepat sekali turun ke bawah. Nah, opsi atau pilihan yang kedua untuk media tanam ini adalah sekam bakar. Sekam bakar juga sangat bagus ya, drainasenya untuk kelembapannya itu tidak terlalu tinggi seperti misalkan dengan pupuk kandang tanah itu. Kalau disiram itu airnya lama sekali basah di area media tanamnya ya. Jadi hal itu tidak sangat cocok untuk media tanam bunga oxalis ini. Nah, itu kalau kita mau pindah tanam atau memang langsung seperti ini saja langsung dirawat tidak masalah ya, karena media tanamnya sudah bagus. Lalu untuk penyinaran sendiri gimana? Karena tanaman bunga oxalis ini kalau terlalu banyak sinar matahari langsung, itu biasanya tanaman cepat gosong, cepat mengering daun-daunnya ya. Jadi tidak cocok untuk full sun. Lalu gimana, apakah taruh di indoor? Kalau di indoor tanaman ini juga tidak berkembang dengan baik ya, terutama untuk bunga-bunganya susah sekali berkembang. Jadi lebih baik di bawah paranet ukuran 50% ya, yaitu intensitas sinar mataharinya cukup rendah. Atau kalau tidak punya paranet bisa ditaruh di dalam rumah, tapi yang ada sinar matahari masuk melalui yaitu fiber plastik itu di atap, misalkan ditaruh biasanya di dekat dapur atau tempat laundry ya, laundry pribadi di rumah, itu biasanya sinar matahari langsung
masuk, ada lubang pencahayaannya. Nah, disitulah bisa digantung di tembok. Nanti sinar mataharinya itu tidak terlalu panas mengenai bunga oksalis ini. Nanti di akhir video saya akan kasih tahu ya cara peletakannya kalau saya di rumah ya, seperti apa, nanti bisa ditonton. Oke guys, sekarang tiba saat untuk pemupukannya ya. Gimana caranya? Nah, ini saya singkirkan dulu ya. Untuk tanaman oksalisnya kita singkirkan. Kemudian ini dia. Nah, ini saya sudah siapkan air sebanyak 5 liter air bersih. Kemudian ini saya sudah siapkan, nah, ini ya. Ini adalah pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Teman-teman bisa cek ya cara membuatnya di video kemarin, cara membuat pupuk organik cair dengan mudah. Cuma saya ulangin di sini supaya teman-teman lebih paham, yaitu ini adalah 5 liter air cucian beras, kemudian dicampurkan dengan, nah ini dia, ini adalah IM4. IM4 ini merupakan apa? IM4 adalah bakteri fermentasi bahan organik yang untuk dijadikan sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik cair ini. Ini harganya bervariasi ya. Ini 1 liter sekitar harga 25-30. Ini takarannya berapa? Untuk 5 liter air beras ini biasanya saya pakaikan 2 tutup botol ya. 2 tutup botol dari M4 ini. Ini karena pupuk organik cair udah jadi saya nggak akan membuat lagi ya. Saya cuma akan memberikan teorinya aja. Nah, ini tuh botolnya ini ya. Saya biasa beri, nah 2 kali ini, 2 kali tuh botol ini, kemudian masukkan ke dalam air cucian beras sebanyak 5 liter. Oke ya. Nah, kemudian kalau udah dicampurkan dengan 2 tutup botol M4, diberikanlah gula merah sebanyak 3 biji ya, dihancurkan kemudian dimasukkan ke dalam air jerigen. Kemudian ditutup selama 4-5 hari. Setelah 4-5 hari sudah selesai, barulah kita bisa pakai untuk penyiraman untuk tanaman hias kita. Kemudian diamkan selama 4-5 hari sampai dia berbau tape atau asam. Sekarang kita mau mengencerkan ya untuk dibuat pupuk organik yang siap dipakai untuk tanaman oksalis kita, yaitu berapa takarannya. Nah, saya akan kasih tahu. Air sebanyak 5 liter ini air bersih ya. Nah, ini kita ambil setengah gelas aja. Nah, kita tuangkan. Nah, ini kita masukkan setengah gelas ke air sebanyak 5 liter ya. Nah, kita masukkan. Kalau udah kita aduk. Nah, tidak cukup sampai di sini. Kita bisa mencampur lagi dengan pupuk NPK Mutiara. Ini dia NPK 1616 merek Mutiara ya. Mereknya bebas apa aja, bisa Pak Tani, Yaramila, dan lain sebagainya. Kalau yang bertanya, bisakah pakai dengan pupuk NPK 1515 yang warna pink? Bisa. Itu hanya beda persentasenya aja. Kalau ini kan 16%, kalau yang merah pink itu warnanya itu nutrisinya sebanyak 15%. Nah, sekarang kita ambil sebanyak setengah sendok. Nah, ini setengah sendok makan ya untuk 5 liter. Kita masukkan, kita aduk. Sering menjadi sebuah pertanyaan, apakah boleh pupuk organik dicampur dengan pupuk Mutiara NPK atau pupuk kimia yang lainnya? Sebenarnya untuk pupuk organik itu sah-sah aja dicampur dengan berbagai macam pupuk ya, aneka pupuk kimia, karena pupuk organik ini sifatnya organik, jadi dia tidak akan mempengaruhi dari kandungan senyawa kimia pupuk tersebut. Beda kalau misalnya kita pupuk NPK ini dicampur-campur dengan pupuk kimia yang lainnya yang tidak kita ketahui, itu bisa mempengaruhi dari senyawa kimia yang apabila disatukan itu kalau kita tidak tahu akan cukup berbahaya buat tanaman.
Kalau udah larut, kita siramkan ya ke tanaman oksalis kita. Yuk. Oke guys, kita siramkan. Nah, kita siramkan perlahan dengan menggunakan gelas. Kita siramkan di bagian perakarannya. Nah, itu airnya sudah turun ya. Kalau udah turun begini, berarti ini saatnya kita menghentikan pemupukan. Nah, udah ya, sampai media tanamnya basah semua dan udah turun. Kenapa kita harus menunggu airnya turun dari drainase? Agar kita mengetahui bahwa pupuk kita yang siram itu sudah mengenai akar. Nah, ini bagaimana begitu cepatnya ya dengan media tanam daun bambu itu sekali disiram itu airnya akan cepat sekali mengalir di bawah, sehingga media tanam pada tanaman bunga oksalis ini cukup aman, jadi tidak terjadi over lembab ya. Nah, seperti itu. Oke ya, tahu cara pemupukannya. Ingat ya, pemupukan ini bisa disiramkan ke tanaman oksalis ini 4-5 hari sekali. Jangan, tidak usah disiram dengan air biasa. Jadi 5 hari cukup. Jadi tanaman ini tidak terlalu basah ya media tanamnya. Oke, sekarang kita cek ke cara peletakannya ya. Yuk. Nah, ini dia guys. Ini adalah peletakan tanaman bunga oksalis atau bunga kupu-kupu. Nah, ini dia. Saya taruh ya di dinding. Kemudian ini berbarengan dengan tanaman aglonema saya yang sudah saya gantung juga. Lalu di bagian atasnya, nah terus ke atas, itu dia. Itu adalah sinar matahari langsung masuk ke dalam rumah, tapi melalui fiberglass bening. Jadi sinar mataharinya tidak terlalu terik ya mengenai dari tanaman oksalis ini. Nah, itulah penempatan atau peletakan dari tanaman bunga kupu-kupu ini, yaitu mendapatkan sinar matahari langsung tapi tidak terlalu terik. Atau teman-teman kalau punya paranet yang 50% bisa dipakaikan untuk atap dari tanaman bunga kupu-kupu ini, jadi sinar matahari tidak terlalu terik ya. Ya, begitulah cara peletakan dari tanaman bunga oksalis ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke guys, sampai jumpa. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.